Silakan kita gunakan hak wasiat. Jadi sebelum mati jamaah silakan gunakan. Kenapa? Dengan ketentuan dua tadi. Maksimal paling banyak sepertiga. Dan yang kedua jamaah, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Lah, jangan-jangan beko jemaah mentang-mentang anak awak lai bompek. Bompek kono sama sayang awak. Ya. Ada anak bompek jemaah, yang bompek kono sama sayang kawan. Lah yang tua sayang kawan. Sakit wak dijongoknya. Ditanyanya, "Mak, lah bompek?" "Ya, lah bompek." "Moh, poy ko awal beroswak." Aduh perhatiannya. Yang nomor dua kurang. Yang nomor tiga cuek. Mentang-mentang lo sama perlakuan inyo ko awak, baleh dengan inyo pulo sama perlakuan awak ko inyo, terutama di bidang harta jamaah. Jamaah bukannya papahalu, bodoso. Apa kata jamaah? Yung, abang pak kulai memperhatikan omaknya. Abang layangkan selalu datang memperhatikan kami kusikonya. Besok nak mati kami. Ambil dek bang kobun di simpang pir. Jamaah berwasiat kepada ahli waris. Bukannya berpahala, jamaah berdosa. Kenapa? Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat bagian dengan posisi mereka sebagai ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah tamu Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di tempat yang mulia ini, kita lawan kantuk, kita lawan udara dingin di pagi hari. Mudah-mudahan ini merupakan bukti bagi kita kalau hidup kita seimbang dunia wal akhirat. Iya dunia, iya juga akhirat. Kalau masalah dunia, jamaah sekalian, saya mungkin husnuzon saja. Tak diragukan lagi kemampuan kita berbuat, mencari segala macam potensi telah kita kerahkan untuk mencari dunia di mana dunia itu berada. Dari pagi, siang, dan malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita sudah mencari di mana keberadaan dunia itu sendiri. Kadang-kadang jemaah itu tidak seiring sejalan dengan kemampuan, tenaga, pikiran, harta kita untuk kita kerahkan untuk mencari kehidupan yang kekal abadi. Itulah akhirat nanti. Tidak seiring dan sejalan. Jamaah, di dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kepada kita bersama. Di sana Allah menyebutkan, ya dunia, uhdumi man hadamani, wastahdami man hadamaki. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku, dan perbudaklah orang-orang yang tunduk kepadamu. Jemaah, ini jelas. Siapa yang betul-betul tunduk kepada Allah, ini dunia yang hijau, ranau, mengikat, mempesona, mempedaya, tidak akan mampu untuk menggelincirkan orang-orang yang tunduk, betul-betul tunduk kepada Allah. Tapi ingat, siapa yang tunduk kepada dunia, maka dunia berjanji akan memperbudak kita. Jamaah, kalau sampai dunia sudah memperbudak kita,
tentu ada mudarat yang akan muncul di belakangnya. Pertama, kita akan sibuk mencari dunia, memburu dunia itu, sampai kita lupa menikmati yang sudah ada. Kita sibuk untuk mengumpulnya, kita lupa menikmati apa yang sudah kita miliki. Jadi pertama jamaah, kita akan jadi budak dunia, maka kita tak bisa lagi menikmati dunia itu. Yang kedua jamaah, kita akan sulit untuk berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena di saat kita menjadi budak dunia, maka pastilah dunia itu kita letakkan dalam hati kita. Sesuatu yang kita letakkan dalam hati kita, dipastikan kita sulit berpisah dengannya. Kalau kita sulit berpisah dengannya, tentu kita tidak akan berbagi dengan orang lain. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang bakhil. Makanya dalam hadis lain disebutkan, la tu'alliq qablaka minad dunya. Jangan kau letakkan dunia itu dalam hatimu. Kenapa? Kau akan sulit berpisah dengannya. Di jamaah mudah-mudahan ini bukti kalau kita hidup kita seimbang dunia wal akhirah. Dunia ini yang sedang kita jalani. Akhirat itu yang akan kita jelang. Mudah-mudahan jamaah kita tidak kecewa bila akhirat itu setelah sampai di hadapan kita nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah yang saya muliakan, subuh ini saya ingat pesan Nabi kepada Bilal bin Rabah. Nabi pernah berwasiat kepada Bilal bin Rabah jemaah. Di mana Nabi pernah mengatakan, "Ya Bilal, mut fakiran wala tamut ghaniyan." Bilal, matilah dalam keadaan miskin, kau jangan mati dalam keadaan kaya. Itu pesan Nabi jemaah kepada Bilal bin Rabah. Bilal, matilah dalam keadaan miskin, jangan kau mati dalam keadaan kaya. Jemaah, berarti hidup boleh kaya, tapi sebelum mati kau harus miskin. Artinya jemaah, sebelum mati kau transfer hartamu ke rekening akhirat. Sebelum mati kau bangun istanamu di akhirat. Itu maksud Nabi kepada Bilal bin Rabah. Jamaah boleh melalui jalur sunat, silakan. Jamaah boleh melalui ikuti jalur wajib, silakan. Jalur sunat jamaah, infak, sedekah. Bisa berimpak ke masjid, panti asuhan, rumah sakit, anak yatim, tetangga, segala macam. Silakan. Kenapa? Karena itu jalur sunat untuk mentransfer harta kita ke akhirat. Silakan. Jamaah boleh transfer melalui jalur sunat. Dan boleh juga melalui jalur wajib. Apa itu? Zakat. Itu yang disampaikan oleh protokol tadi. Zakat mal. Dan jangan lupa jamaah, ada haji. Ada zakat, ada haji yang mesti kita lakukan. Kita salurkan, kita transfer harta kita ke rekening akhirat melalui jalur wajib. Itulah zakat, itulah haji. Jamaah, perlu kami sampaikan jamaah, jangan lupa di antara haratu-haratu awak tu jamaah, kita punya hak wasiat dengan ketentuan dua macam. Ibu, suami, istri, kita punya hak sepertiga harta kita. Artinya hanya 2/3 dari harta kita yang merupakan hak ahli waris. 1/3 di antara harta kita, suami istri, kalian boleh mewasiatkan harta kalian sesuai dengan ketentuan. Kemana harus diwasiatkan? Jamaah, jangan lupa jamaah, ada 2 ketentuan wasiat. 1, wasiat itu maksimal 1/3 harta. 1. Yang kedua jamaah, wasiat tak boleh kepada ahli waris. Tak boleh. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapat bagian,
melalui posisinya sebagai ahli waris. Jadi jamaah kita suami istri punya hak wasiat. Apa beratnya wasiat itu? Kenapa? Wasiat hanya berlaku setelah kita mati. Kan? Menjelang mati wasiat. Jamaah, andai kata kita tidak menggunakan wasiat, maka seluruh harta kita menjadi hak ahli waris. Tidak berdosa memang. Tapi jamaah apa yo yakin? Pertama, yakin dengan amal yang akan dibawa kok. Satu. Yang kedua, apa jamaah yakin? Apabila harta ini dititipkan semuanya kepada ahli waris. Apa jamaah yakin ahli waris akan ingat awak setelah awak mati? Paling ingatnya jamaah pas pulang hari raya. Wah itu kubur sekali. Kemudian tunggu yayo tahun isu. Benar elok. Itu anak yang paling elok tu. Ulun yang paling buruk oleh. Jadi jamaah kalau bisa gunakan hak wasiat. Lah, oh jamaah sayang ku anak, ingat anak tak perlu dikasih harta. Kenapa? Inyo lebih hebat nyarinya pada awak. Silakan kita gunakan hak wasiat. Jadi sebelum mati jamaah silakan gunakan. Kenapa? Dengan ketentuan dua tadi. Maksimal paling banyak sepertiga. Dan yang kedua jamaah, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Lah, jangan-jangan beko jemaah mentang-mentang anak awak lai bompek. Bompek kono sama sayang awak. Ya. Ada anak bompek jemaah, yang bompek kono sama sayang kawan. Lah yang tua sayang kawan. Sakit wak dijongoknya. Ditanyanya, "Mak, lah bompek?" "Ya, lah bompek." "Moh, kok awal geroswak." Aduh perhatiannya. Yang nomor 2 kurang. Yang nomor 3 cuek. Mentang-mentang lo sama perlakuan inyo ko awak, baleh dengan inyo pulo sama perlakuan awak ko inyo, terutama di bidang harta jamaah. Jamaah bukannya papahalu, bodoso. Apa kata jamaah? Yung, abang Pak Kulai memperhatikan omaknya. Abang lah yang kan selalu datang memperhatikan kami ke sikonya. Besok nah, mati kami. Ambil dek bang kobun di simpang pir. Jamaah berwasiat kepada ahli waris. Bukannya berpahala, jamaah berdosa. Kenapa? Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat bagian dengan posisi mereka sebagai ahli waris. Jadi jemaah sekalian, silakan pakai hak wasiat itu kalau jemaah ingin tambahan perbekalan menuju kampung akhirat. Sesuai dengan pesan Nabi tadi. Bilal, mut fakiran wala tamut ghaniyan. Bilal, hiduplah. Matilah dalam keadaan miskin. Jangan kau mati dalam keadaan kaya. Jemaah sekalian, apalagi saat ini jemaah musim haji. Ikut termasuk salah satu jalur wajib untuk mentransfer harta kita ke rekening akhirat. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia hajjul baiti, naik haji. Man istata' bagi yang sanggup ilahi sabila, berjalan kepadanya. Jamaah, ada kata kunci di sana. Manis fatok, bagi yang sanggup. Jamaah, yang sanggup itu siapa? Yang mampu. Kitab fikih menjelaskan jamaah, yang mampu itu satu, mampu secara fisik. Yang kedua, mampu secara ekonomi. Yang ketiga, aman di perjalanan. Arab Saudi tidak sedang perang. Jemaah, itu kewajiban seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Bila 3 syarat itu terpenuhi. Jemaah, menurut aku,
Jemaah boleh setuju atau boleh tidak? Yang paling sangat menentukan orang bisa sampai ke Baitullah, orang bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak, bukan karena hartanya, bukan karena kesehatan fisiknya, tapi jemaah karena kekuatan iman dan semangat dengan niatnya. Betapa banyak jemaah orang yang sehat, tapi yang berangkatkan yang sakit. Betapa banyak orang yang punya harta dan kemampuan, tahu-tahu jemaah hartanya, miliknya, tak mampu membawanya ke Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Banyak orang kaya jemaah, tapi sayang, sungguh sayang, tak mampu membawa hartanya untuk ia berangkat ke Baitullah itu. Hadirin jemaah yang saya muliakan, ini bukti jemaah. Kita lihat melalui media, ada jemaah yang berasal dari Agam, Sumbar. Nenek-nenek jemaah umur 83 tahun berangkat haji, harus menabung selama 33 tahun. Kenapa jemaah? Kerojo nenek ko jemaah membuat anyaman tikar dari daun pandan. Berapa lama nabungnya Pak? 33 tahun. Berangkat. Marbot di Bengkulu, marbot masjid, gorib. Harus menabung 26 tahun jemaah baru bisa daftar. Alhamdulillah berangkat. Tukang kuli sayur di Ponorogo, Jawa Timur. Kerojonya apa jamaah? Muangke. Apa tuh? Sayur dari motor diantar ke pasar. Harus menabung 27 tahun jamaah baru bisa daftar. Dan alhamdulillah tigo-tigonya lah berangkat jamaah. Aku yakin jamaah, andai kata iman kita kuat, aku yakin awak lebih mampu daripada 3 orang tadi. Jadi jamaah yang paling amat menentukan bukan fisik, bukan ekonomi, tapi semangat, niat yang didorong oleh iman kepada Allah. Itulah yang paling menentukan. Itulah makanya jamaah. Itu rasionya. Kenapa perintah haji itu jamaah baru Rasulullah laksanakan tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah itu artinya apa jamaah? Setahun sebelum Nabi meninggal dunia. Sedangkan perintah beriman 22 tahun sebelum perintah haji itu. Jadi jamaah, perintah beriman jauh lebih dulu, lebih utama, lebih penting daripada perintah haji itu dari segi jadwal turunnya. Jemaah mungkin protes, Ustaz, kami kalah beriman. Perintah berimanku 2 macam jemaah. Satu, perintah beriman. Yang kedua, perintah menyempurnakan iman. Berimanlah beriman kok, walaupun mungkin setipis kulit bawah, lah beriman. Tapi jamaah kan belum disempurnakan. Jangan lupa Nabi mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui imanmu, sempurnakan imanmu, perbaiki imanmu. Dan jangan lupa jamaah, Nabi mengatakan kalimat itu kepada sahabat. Nabi mengatakan jadidu imanakum itu kok sahabat. Siapa sahabat? Orang yang hidup bersama Rasulullah. Orang yang dapat bimbingan langsung dari Rasulullah. Yang Rasul mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu sahabatku. Kepada manusia terbaik sekalipun, Nabi memerintahkan untuk memperbaiki iman. Jamaah, andai kata menghayal jamaah, andai kata Nabi hidup ariko, apalah yang dikatakan Nabi ku awak gak?
Kepada manusia terbaik pun Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan iman. Kenapa? Hari ko jamaah hampir tak ada perhatian awak masalah iman awak sendiri. Nak husuk semayang nak ino, nak lai iri, dondam suuzon, ria sum'ah di dalam, kan tak masalah bagi awak. Itu bukti jamaah tak ada kepedulian kita terhadap iman itu. Sedangkan Nabi kepada orang terbaik pun Nabi menyuruh memperbaiki iman tadi jamaah. Jamaah kalau awak ceritakan sahabat, tengok dalam kitab Hayatus Sahabat. Bagaimana hebatnya sahabat tu. Dan itulah manusia-manusia yang disuruh oleh Nabi memperbaiki iman. Coba bayangkan jamaah Umar bin Khattab tu. Gempa Madinah tu jamaah, gempa. Dihontamnya bumi kok. Bumi! Diam! Apakah Umar belum adil juga memimpin umat Muhammad di muka bumi ini? Untuk dunia itu langsung jemaah. Diam bumi itu setelah dihontam oleh Umar bin Khattab itu. Umar. Khalid bin Walid pernah dapat tawaran jemaah. Aku sahabat Nabi ya. Khalid. Uang kapi di waktu perang An-Najdain pernah menawar kepada Khalid bin Walid. Khalid. Kalau iyo betul lai Tuhan kalian tu. Katanya kalian lai Tuhan tapi no nampak no. Cibo minum racun kok. Kalau racun itu tak bermudarat kepadamu, kalau racun itu tidak apa-apa bagi tubuhmu, kami siap masuk Islam, pasukan besar kok. Jemaah ditawarkan kepada Khalid bin Walid seperti itu. Kalau kau awak ditawar lagi itu gimana jemaah? Bu, ditawar makan racun, minum racun. Kalau nolai apa-apa, kau masuk Islam kami nyumbang tu. Apa kata Khalid bin Walid jemaah? Kalau awak no tolok, mesti kepeh kau siap itu gini. Kecek Khalid bin Walid. Ikon racun kau dok. Tapi acun bercampur dengan air. Acun murni itu bawa ke siko. Allahu Akbar. Kaleng itu kok naik. Kenapa jemaah? Karena itu acun bercampur air. Jadi yang tadi diagih kaleng bubuk murni racun tu jemaah. Oleh Khalid bin Walid kaleng racun tu dilalui dengan air. Lagi yang makan sabun pak ibu sabun tahu je no? Kalau lagi yang hamil, yang melahirkan pakai sabun. Dimakan Khalid bin Walid racun itu jemaah. Terbukti. Tidak ada masalah. Tapi yang tadi jujur, seluruhnya bersahadat di depan Khalid bin Walid. Apanya yang hebat itu jemaah? Anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas di waktu perang menaklukkan Madian, perang dengan Persia, dalam perang Sansania, perang Qudesiyah, perang Qudesiyah. 20.000 anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas jemaah lewat berjalan di THI itu jemaah. No suang 20.000. Kenapa? Karena orang itu waktu itu perang itu kan dijebak dengan bendungan. Pas anak buah Sa'ad bin Waqqas mendekati benteng istana Madian itu dipecahkan bendungan menghantam pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas katanya apa? Ikuti takbirku 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya jemaah kudo-kudo pasukan anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas terangkat, terapung, mengapung jemaah. Kuat masa iman orang tu. Allahu Akbar jemaah, luar biasa. Itu pun Nabi masih menyuruh menyempurnakan iman. Ada kisah sebuah lain jemaah namanya Barak bin Malik. Barak bin Malik kok abang kandung dari Anas bin Malik. Terbakar rumah, terbakar rumah. Tapi setelah rumahnya terbakar dilaporkan ke Inyo langsung lari menuju rumahnya tadi. Inyo tidak ada masalah dengan kebakaran rumahnya, tapi Inyo mencari sesuatu yang takut itu rusak.
Setelah yang inyo cari itu jemaah ditemukan, tahu-taulah terbakar, baru menangis yo. Apa? Tas, kuntung, kantong dari kulit binatang. Itu baru menangis yo. Kalau rumah itu bakar tidak ada masalah. Di waktu ditanya kepada Barak bin Malik, kenapa kau menangis? Hanya kantong dari kulit binatang, tidak ada harganya. Kenapa kau menangis? Karena itu, nanti kan bisa dibuat lagi, bisa dibeli lagi. Kata Barak bin Malik, aku menangis bukan karena masalah barangnya, tapi aku menangis karena masalah setiap subuh. Rupanya kantongnya, kok jamaah datang makanan di kantongnya itu untuk saya. Subuh beko, tiba makanan di situ untuk saya. Dari mana datang makanannya? Yang oleh Allah yang mengirimkan melalui malaikat. Kantong itu yang terbakar tuh. Jadi setiap subuh makanan kalau terisi, kantong kalau terisi. Kurang apa iman yang itu jamaah? Dan masih banyak ribuan kisah-kisah para sahabat yang menggambarkan tentang keadaan iman mereka yang luar biasa. Dan sekali lagi jemaah, Nabi menyuruh menyempurnakan iman mereka. Kok mereka dapat keistimewaan seperti itu? Karena ketaatan mereka itu jemaah, taatnya luar biasa. Ini model awak kono. Coba bayangkan jemaah, dek taatnya Nuaiman. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Kisah terakhir jemaah. Tuang ya. Nuaiman radhiyallahu an itu luar biasa taatnya kepada Rasulullah dan ini lucu. Ini lucu. Ya. Orang yang pertama membuat Rasulullah tersenyum setelah kematian paman dan istrinya di waktu Ummul Husni sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Nuaiman kolah. Pandai menghibur Nabi. Suatu hari jemaah Nuaiman kok ditinggal mati oleh istrinya, meninggal bininya jemaah. Waktu itu, Pawailah Nuaiman menguburkan istrinya dengan anaknya umur 3-4 tahun. Sekitar 3 tahun, 4 tahun mu anaknya. Pawai menguburkan istrinya. Setelah istrinya dikuburkan, pulanglah ia dengan anak semata wayang tadi. Sampai di rumah jemaah terdengar genderang. Seruan perang jihad fisabilillah dari Rasulullah untuk berangkat ke medan perang. Nuaiman pun pikir-pikir panjang jemaah. Berangkat, siapkan diri untuk berangkat jihad fisabilillah bersama rombongan Rasulullah. Tapi jemaah sebelum berangkat, anak kecil semata wayang tadi mencegatnya. Wahai ayahku, baru saja beberapa menit yang silam aku ditinggalkan oleh ibuku. Sekarang pun engkau ingin meninggalkan aku. Wahai ayahku, jangan tinggalkan aku. Dicegat di anaknya jamaah. Dibujuk oleh Nuaiman dengan berbagai macam cara membujuknya. Anaknya tetap tidak mau tinggal. Kenapa? Karena ini tak mau tinggal sendiri jemaah. Akhirnya jemaah mulai jalan lainnya untuk membujuk anaknya. Kecuali diajak anaknya tidur. Di waktu anaknya lah tidur jemaah, Nuaiman pun berangkat. Namun jemaah ada naluri seorang anak. Tahu kalau ayahnya akan meninggalkannya. Dipegang ujung baju ayahnya ke waktu tidur. Apa yang dilakukan oleh Nuaiman radhiyallahu anhu? Diguntiangnya jemaah baju. Tinggallah tangan mumil anaknya memegang baju tanpa tuannya. Kalau seandainya Nuaiman ini berangkat, Nabi pasti maklum. Kan baru saja ditinggalkan oleh istrinya. Nuaiman berangkat jihad fisabilillah dalam rombongan Rasulullah. Apa yang terjadi jemaah? Nuaiman berangkat sesuai dengan ramalan ungkapan anaknya tadi. Ayahku jangan tinggalkan aku. Akhirnya Nuaiman pun syahid di medan perang. Cibo bayangkan jemaah. Dek ketaatan Nuaiman kepada Rasulullah jemaah. Nabi pun seperti itu pula. Waktu Nuaiman dikubur, uanglah bubar sadonya jemaah. Rasulullah tunggu di atas kubur Nuaiman. Ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah,
pulang oleh ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku menunggu Nuaiman. Aku khawatir Nuaiman tidak bisa menjawab pertanyaan awal, sidang awal di alam barzah. Makanya aku tunggu siko sebagai dekingan Nuaiman. Ditunggu deh Nabi jemaah di atas kubur Nuaiman. Datang malaikat nungkar nangkir berkata, Nuaiman, marobuka. Siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Nabi donga di atas. Yang kedua, mana Nabi Yuka? Siapa nabimu? Nuaiman malu menjawab. Ulang pertanyaan balik malaikat. Mana Nabi Yuka? Siapa Rasulmu? Kecek Nuaiman. Tuh, yang nunggu dia. Tersenyum Nabi di atas jemaah. Barulah Nabi tahu setelah Nuaiman sukses menjawab sidang awal di alam barzah, barulah Nabi pulang. Jadi kalau awak betul-betul taat kepada Allah, Allah dan Rasulnya pun taat, jemaah akan menjadi backing bagi awak di akhirat nanti. Hadirin jemaah yang saya muliakan, ya mudah-mudahan ikulah iman jemaah. Orang bisa berangkat ke sana, satu faktor pertama yang paling menentukan adalah niat dan semangat yang didorong oleh iman. Mudah-mudahan jemaah sebelum kita mati, mari kita sempurnakan Islam kita. Syahadat olah, solat olah, zakat olah, puasa olah. Akan tinggal cirek lah. Kenapa tidak disempurnakan sebelum kematian itu datang? Dengan melakukan ibadah haji ke Baitullah. Tentu jemaah dengan persiapan, dengan semangat, dengan niat, dengan doa, insya Allah kita bisa menunaikan itu. Terutama karena dorongan iman. Mari kita perbaiki iman, mari kita sempurnakan iman kita. Insya Allah dengan demikian jemaah, perintah Allah yang maha berat ini akan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.